Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali dengan saya di dalam renungan GS Yasur. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan pada pagi ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan roh kita untuk mendengarkan ini menjadi satu hal yang membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba mengucap syukur buat semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Baik kami yang berusaha, baik kami yang bekerja, baik kami yang melakukan apapun aktivitas kami, percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami, sebelum kami melakukan apapun, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi ini, biar jadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini saya ingin membawa renungan yang saya beri judul berjaga-jaga. Kalau mendengar kata berjaga-jaga, seringkali pemikiran kita itu selalu dibawa ke dalam hal yang namanya rohani ya. Jadi berjaga-jaga itu kita selalu dibawa, ketika kita dengar kata berjaga, kita pasti selalu ingat tentang yang namanya sharing, renungan, khotbah. Salah nggak sih? Nggak salah, karena memang secara rohani kita harus berjaga-jaga. Karena kalau kita nggak berjaga-jaga, nanti iman kita bisa menjadi lemah, iman kita bisa tertidur. Dan kalau iman kita tertidur, iman kita menjadi lemah, kita akan menjadi orang yang gampang, atau anak Tuhan, bukan anak Tuhan, mungkin orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa arti kata berjaga-jaga ini lebih dalam lagi. Maksudnya apa? Kok lebih dalam sih gitu? Jadi gini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian itu mengerti arti kata berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tetapi melakukan. Maksudnya apa ini melakukan? Maksudnya gini, kita belajar dulu arti kata berjaga-jaga di dalam KBBI. Ada 5 artinya. Pertama adalah tidak tidur semalaman, tidak tidur semalaman suntuk. Yang kedua bersiap-siap, ketiga bersiap sedia, keempat berawas-awas, dan kelima itu berhati-hati. Nah, khusus renungan kali ini saya akan membahas ini secara hal lahiriah dalam konteks adalah melakukan dalam hal berjaga-jaga gitu loh. Nah, dalam arti KBBI tentang berjaga-jaga, saya akan ambil 4 arti itu dan akan saya jadikan menjadi satu. Contoh pertama adalah bersiap-siap. Yang kedua artinya bersiap sedia. Yang keempat berawas-awas. Yang kelima berhati-hati. Kalau saya kerucutkan dari arti itu, saya ingin kita sambungkan dengan kata melakukan, yaitu adalah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Karena gini, maksudnya apa ya melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Dalam konteks hal berjaga-jaga. Karena gini, untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan, pertama, kita itu harus menjaga kekudusan hidup kita. Yang kedua, kita nggak boleh membual, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh menggosip. Yang ketiga itu, kita harus hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, dan yang pasti dengan apa yang ada dalam kita. Kita harus menjadi berkat buat semua orang, khususnya buat saudara seiman kita. Nah, itulah arti berjaga-jaga secara lahiriah yang saya mau bagikan. Jadi ketika kita berjaga-jaga, mungkin kalau secara rohani ya kita dapat lah ya tentang rohani itu ya, kita harus baca firman, kita harus berdoa. Tetapi kalau secara lahiriah adalah berjaga-jaga dalam hal apa? Dalam hal melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah,
Kenapa seperti itu? Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika saya membaca firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 20. Oh iya, saya lupa. Firman-Nya ada di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi gini, kembali lagi ke konteksnya melakukan dalam hal berjaga-jaga. Karena firman Tuhan di dalam Wahyu ayat 2 pasal 20 ayat 3 Wahyu pasal 20 ayat 12. Sebentar Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa perikopnya adalah hukuman yang terakhir. Bahwa dikatakan bahwa di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Dan di ayat 13 dikatakan bahwa 13b dikatakan bahwa dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Inilah menyebabkan kenapa saya membawakan hal ini secara lahiriah dengan kata konteks berjaga-jaga secara lahiriah adalah bahwa kenapa? Karena kita harus berjaga-jaga dengan perbuatan kita. Karena percayalah bahwa setiap tindak tanduk kita Tuhan itu melihat dan Tuhan mencatat apa yang kita perbuat. Makanya kenapa saya selalu bilang marilah kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Udah bukan saatnya lagi untuk kita main-main karena memang kedatangan Tuhan sudah sangat singkat sekali. Jadi pada pagi hari ini mengenai konteks berjaga-jaga, saya mau membagikan ini dalam hal melakukan secara lahiriah. Adalah pertama satu, Bapak Ibu, kita harus menjaga perbuatan kita supaya itu menjadi berkat buat orang lain, supaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada sama kita. Kita nggak menggosip, kita nggak berbohong, kita nggak membual. Karena setiap perbuatan kita itu dicatat di dalam kehidupan, dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi oleh sebab itu pagi hari ini semuanya itu saya rangkum di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan bahwa dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Singkatnya adalah berbicara tentang berjaga-jaga, yaitu kita harus melakukan apa? Melakukan hal yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kenapa? Ya karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 20 ayat 12b dan ayat 13 dikatakan bahwa setiap orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan apa? Ya perbuatan sama kita hidup. Oleh sebab itu, saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai sejak saat ini, kita harus selalu berjaga-jaga dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Pertama, berjaga-jaga secara rohani. Kita harus tetap jaga hubungan kita sama Tuhan, berdoa, membaca firman. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dalam hal melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Saya rasa itu saja cukup. Dan firman Tuhan, oh iya saya mesti bacain firman Tuhannya, kalau enggak Alkitabiah banget. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Hukuman yang terakhir, Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan ayat 15 yang terakhir dikatakan bahwa dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Biarlah kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi bahan introspeksi kita dalam kita menjalani hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya tidak perpanjang. Poinnya ada satu, berjaga-jaga. Dalam hal melakukan itu, kita harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan, supaya perbuatan kita itu tercatat di dalam kitab kehidupan, dan kita mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita tidak masuk ke dalam lautan api di kematian yang kedua. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa ketika kami harus berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu yang kedua, Tuhan, kami mau nama kami didapati di dalam kitab kehidupan, ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini boleh menjadi rema yang luar biasa dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.